Salam saudara yang kasih Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan berbicara tentang prioritas utama gereja atau orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang bertanya, apa sesungguhnya prioritas utama gereja di tengah dunia? Maka kita bisa merujuk kepada apa yang disebut sebagai amanat agung. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ini disebut sebagai amanat agung? Di dalam tradisi Yahudi, bahwa pesan terakhir dari seorang rabi atau dari seorang guru itu adalah pesan yang sangat penting. Maka bagian Matius pasal 28 ini adalah merupakan pesan terakhir dari Yesus, Sang Guru Agung. Merupakan bagian terpenting yang harus diperhatikan oleh murid-muridnya, yang harus diperhatikan oleh orang-orang percaya, yang harus diperhatikan oleh gereja. Sebuah gereja akan mengalami pertumbuhan, akan mengalami kemajuan jikalau berfokus kepada amanat agung, yaitu berfokus kepada pemberitaan Injil Yesus Kristus, kemudian menjadikan semua bangsa murid Kristus. Nah, pesan ini juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa ada yang penting, tapi ada yang lebih penting, tapi juga ada yang sangat penting. 1 Korintus 15, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat dikatakan begini, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Ayat kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus menyampaikan berita yang terpenting, yang sangat penting, telah kusampaikan kepadamu. Itulah berita tentang Yesus yang sudah mati di salib, yang sudah bangkit pada hari ketiga, yang sudah menampakkan diri, bahkan yang sudah naik ke surga. Seharusnya inilah yang merupakan fokus utama perhatian gereja di dalam menjalankan seluruh pelayanan. Jikalau gereja sungguh-sungguh berfokus kepada amanat agung, niscaya gereja itu akan mengalami pertumbuhan, akan mengalami kemajuan. Dan inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama dari sebuah gereja atau dari orang-orang percaya, dari setiap hamba-hamba Tuhan. Jadi ini berbicara tentang cara pandang. Jikalau cara pandang kita diubahkan, maka juga pola pelayanan kita juga akan diubahkan. Banyak gereja atau banyak hamba-hamba Tuhan tidak tahu memulai dari mana. Maka firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya, mari kita mulai dari yang terpenting. Bukankah pembangunan gereja itu penting? Ya, penting. Bukankah seremoni itu penting? Itu juga penting. Tapi di atas banyak yang penting, ada yang terpenting, yaitu berita tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit, naik ke surga. Itulah yang harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi berita tentang Yesus, Injil Yesus Kristus, itulah Injil yang menyelamatkan. Bahwa tidak ada kepastian keselamatan di luar daripada Yesus Kristus. Dan barang siapa yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diberikan status baru sebagai anak-anak Allah dan tentu memperoleh kepastian surga, kepastian keselamatan, kepastian kehidupan yang kekal. Inilah berita yang terpenting yang harus disampaikan oleh gereja, yang harus disampaikan oleh hamba Tuhan, yang harus disampaikan, yang harus diberitakan, diceritakan oleh setiap orang-orang percaya yang sudah mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kiranya kita semua bertekun di dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Sampai jumpa lagi, selamat melayani, Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.